Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nadita dari program studi kimia kelas D dengan NIM 2250900200111016. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manusia atau humanisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah saya. Yang pada kali ini saya akan membahas tentang manusia. Ini merupakan beberapa tokoh-tokoh yang mempromosikan tentang humanisme atau manusia di sini. Yang pertama ada Abraham Maslow, yang kedua ada Carl L. Rogers, yang ketiga ada Arthur Holmes, yang keempat ada Kolbs, yang kelima ada Hani, yang keenam ada Hanford, dan yang terakhir ada Habermas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang humanisme dari sudut pandang Abraham Maslow. Abraham Maslow itu adalah pelopor psikologi humanistik. Beliau lahir di Amerika atau lebih tepatnya di Brooklyn, New York pada tahun 1930 dan meninggal pada tanggal 8 Juli 1970 karena serangan jantung. Abraham Maslow berasal dari latar belakang keluarga yang bukan dari keluarga yang berpendidikan. Dia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Orang tuanya merupakan imigran dari Rusia. Nah, sedangkan dengan keadaan yang seperti itu, ayah Abraham Maslow mengharapkan kesuksesan dalam berpendidikan dan dalam bidang yang diminati di kemudian hari. Pada masa kecilnya, Abraham Maslow mulai mengagumi para tokoh filosof. Ada 7 tokoh filosof yang digemari Abraham Maslow. Yang pertama ada Alfred North, yang kedua ada Whitehead, yang ketiga ada Henry Bergson, yang keempat ada Thomas Jefferson, yang kelima ada Abraham Lincoln, yang keenam ada Plato, dan yang ketujuh ada Spinoza. Nah, pada tahun 1951 sampai 1999, Abraham Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis. Kemudian ia juga menjadi anggota di Loughlin Institute dan ia meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi diri mereka sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dari situlah kemudian Abraham Maslow memunculkan sebuah teori hierarki kebutuhan manusia yang terkenal hingga saat ini. Dari teori hierarki kebutuhan tersebut, manusia memiliki 5 macam kebutuhan. Nah, antara lain yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, yang keempat ada kebutuhan akan harga diri, dan yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kelima hierarki tersebut memiliki keterkaitan. Nah, hal tersebut menyesuaikan dengan kemauan belajar yang dimiliki dalam proses pembelajaran.
sehingga seorang guru harus bisa memahami peserta didik dengan baik, agar kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan kebutuhan murid sebagai peserta didik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dalam hal pembelajaran, teori hierarki Abraham Maslow memang harusnya digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia pada dunia pendidikan. Pembelajaran yang kondusif akan memotivasi dan mendorong peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Hal inilah yang nantinya akan membantu memotivasi siswa atau mahasiswa dalam perkembangan belajar di dalam kelas. Akan tetapi agar hal tersebut bisa tercapai, maka sistem pembelajaran yang humanistik benar-benar sangat diperlukan dalam hal ini. Proses yang humanistik tersebut akan memunculkan cara berpikir aktif positif yang berguna untuk memperoleh kemajuan di bidang intelektual, emosi, atau perasaan. Afeksi maupun keterampilan peserta didik dengan suasana pembelajaran yang humanistik itulah peran guru dalam memanusiakan manusia akan terwujud. Selanjutnya kita akan membahas humanisme menurut sudut pandang agama Islam. Sejarah singkat humanisme menurut sudut pandang agama Islam. Istilah humanisme sendiri tercipta mulai tahun 1808. Tapi ini lahir dari sebuah paham yang barangkali pelopornya adalah Kardinal Pelagius. Pelagius menggagas ide bahwa manusia bisa berkembang sendiri tanpa Tuhan, bisa mengetahui baik buruk cukup dengan akal, tidak perlu wahyu. Mula-mula paham ini dimusuhi di kalangan Katolik, tapi di kalangan Protestan ia dirangkul. Akhirnya lahirlah Kristian humanis atau humanis Kristen. Teologi Kristen yang sudah menerima humanis akhirnya berorientasi kemanusiaan. Lama-lama humanisme meninggalkan agama, lalu berbalik memaki dan mencibir agama. Paul Kurz dan Potter dikenal sebagai penganut humanisme radikal yang sudah lama ingin menghabisi agama. Alasan permusuhan mereka, agama masih mengandung intimidasi, beda dengan humanisme yang bebas dari intimidasi. Dari sini lahirlah humanisme sekuler. Humanisme sekuler ingin agama hanya boleh di ruang privat. Ukuran moral di ruang publik adalah konsensus publik, tidak boleh agama. Jadi bisa disimpulkan awal gerakan paham ini sebenarnya hanya ingin mensekulerkan agama. Lama-lama dia ingin menjadi agama tersendiri, yakni menjadikan sekularisme sebagai agama. Humanisme ini memang paham yang lebih ngeri daripada pluralisme, sebab pluralisme hanya ingin menyamakan semua agama, sementara humanisme ini sudah ingin meniadakan Tuhan dalam hidup. Menurut Karen Armstrong, pengarang buku A History of God atau sebuah sejarah tentang Tuhan, humanisme itu memang agama. Tepatnya agama tanpa Tuhan dan tanpa ritual menyembah Tuhan. Akidah utama humanisme adalah keyakinan bahwa manusia punya kekuatan sendiri untuk menemukan kebenaran. Cukup dengan akalnya, dia sudah bisa menentukan baik dan buruk, tidak perlu Tuhan. Wajar jika humanisme rata-rata menyeret pada ateisme, minimal agnostisisme. Ini merupakan akidah dan syariah paham humanisme. Contoh-contoh akidah dari cabang yang lahir dari paham humanisme ini, yang pertama ada Tuhan hanyalah ide dan proyeksi kebutuhan manusia. Yang kedua, manusia bukan ciptaan Tuhan, tapi hasil evolusi. Yang ketiga, tidak ada kehidupan setelah mati. Yang keempat, malaikat, setan, surga, neraka, semuanya mitos, dan lain-lain. Adapun syariahnya dari paham humanisme, yaitu bersumber dari dua, yakni akal dan sains. Ada contoh cabang-cabang syariah yang lahir dari paham humanisme. Yang pertama, seks bebas boleh, kumpul kebo boleh, homoseksual dan lesbian boleh, kawin cerai bebas, bunuh diri aborsi boleh, menistakan agama boleh, dan lain-lain. Ini propaganda humanisme dengan sudut pandang Islam. Menurut saya, humanisme menurut Abraham Maslow dan menurut sudut pandang Islam merupakan dua hal yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Yang pertama, menurut Abraham Maslow tadi menjelaskan dari sudut pandang pendidikan. Sedangkan dari sudut pandang Islam merupakan penjelasan dari sudut pandang agama. Ini ada beberapa
argumen juga dari tokoh yang mempromosikan humanisme. Yang pertama ada menurut tokoh Carl R. Rogers, yaitu memiliki dua konsep. Yang pertama, jika manusia bisa memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan memecahkan persoalan masalah. Yang kedua ada freedom to learn, atau teori belajar bebas. Hal yang dimaksud adalah pendidikan yang bertujuan untuk membimbing ke arah kemerdekaan dan kebebasan. Selanjutnya ada menurut tokoh Combs, yaitu bahwa pendidik perlu memahami tingkah laku peserta didik dengan melihat berbagai sudut pandang dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada menurut tokoh Combs, yaitu bahwa belajar dapat dibagi 4 tahap, antara lain pengalaman konkret, pengalaman reflektif dan kreatif, konseptualisasi, dan eksperimen aktif. Selanjutnya ada menurut Honey dan Humford, yaitu mengkategorisasikan peserta didik menjadi 4 macam, antara lain aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Dan yang terakhir, ada menurut Habermas, yaitu bahwa proses belajar dipengaruhi oleh interaksi yang dialami peserta didik, baik di lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Habermas berbagi tipe belajar menjadi 3 macam, nah, antara lain belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Nah, jadi menurut saya, humanisme yang saya jelaskan tadi menurut tokoh-tokoh itu dari sudut pandang pendidikan, dan itu beda dari sudut pandang Islam yang menyatakan bahwa humanisme itu merupakan agama yang tidak memiliki Tuhan atau tidak mempunyai kepercayaan. Nah, sudut pandang yang dijelaskan tokoh-tokoh yang saya pilih ini adalah humanisme yang menurut sudut pandang pendidikan. Nah, baik. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya juga untuk mendengarkan materi paparan dari saya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Itu tadi wabarakatuh. merupakan paparan tentang Waalaikumsalam materi manusia warahmatullahi yang sudah saya sampaikan. wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.